Ya, Jadi mungkin kita banyak ini, teman-teman Pantai Kosta yang tersinggung Kak dalam setiap. ya, saya nggak peduli. Kamu mau gereja apa, kamu mau tersinggung kayak tersungging kayak, saya nggak peduli. Silakan, siapa ini? Halo? Ada nggak dia? Halo? Queenira? Silakan, Mike Mikael. Ya, ya Kak, makasih sudah sudah dinaikkan tuh Kak. Eh, Mungkin yang jadi pertanyaan saya, dalam konsep baptisan GPDI atau Pantai Kosta Kak, yang dimana dalam konsep Tritunggal mereka itu pada kalimat akhir ditambahkan yaitu Yesus Kristus. Itu salah itu. Kan konsep seperti itu Kak, setahu saya adalah konsep Jesus only atau Iya, oneness. Itu kalau menurut Kakak itu salah berarti. itu salah, harus baptis ulang. Karena gini, Rasul Petrus pernah membaptiskan orang ulang itu karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh ya. Oh iya ya Kak. Kak ada satu pertanyaan lagi boleh? Yep. Eh, Lalu pernah saya nonton di YouTube tentang penjelasan Allah Tritunggal yang dijelaskan oleh Kak Elia. Di situ kan banyak timbul pro kontra yang dimana Kak Elia sempat buat pendapat bahwa jangan samakan Yesus itu dan Bapa. Yep. Nah itu kan banyak yang kontra dengan kakak boleh berikan sebuah pendapat yang Yesus lebih yang mengatakan Yesus adalah Bapa adalah orang-orang yang nggak mengerti Alkitab. Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya Bapa. Di mana Yesus mengatakan dirinya Bapa? Di mana Rasul memanggil dia Bapa? Kalau tak ada Rasul yang panggil dia Bapa, kenapa kamu panggil dia Bapa? Itu saja. Jangan kamu tuh ubah-ubah kitab suci. Orang-orang yang komen itu dibilang saya yang mengubah-ubah kitab suci. Sekarang saya tanya, di mana Rasul yang panggil dia Bapa? Wahai Bapa, begitu sama Yesus. Apakah kamu lebih dekat dengan Yesus daripada para Rasul sendiri? Oh iya betul Kak. Ya. Rasul mana yang panggil dia Bapa? Jadi jangan ketidaktahuanmu itu kamu gunakan menghakimi orang, kamu berdosa. Jadi orang-orang yang menuduh saya menyesatkan karena saya bilang Yesus itu bukan Bapa, lalu mereka dengan sombong berlagak pintar mengatakan Elia mengubah-ubah kitab suci, mereka lah yang sombong. Mereka menuduh saya Farisi, mereka lah Farisi yang tidak mau belajar dan dihajar oleh firman Tuhan. Ketika saya mengatakan orang memanggil Yesus Bapa itu salah, mereka menuduh saya Farisi yang menghakimi. Tapi mereka lah Farisi yang tidak mau dihajar, Farisi yang tidak mau belajar. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Farisi, hai ular beludak, karena orang Farisi itu sombong, gak mau belajar meniru Yesus. Karena orang Farisi itu sombong, tidak mau menerima pengajaran dari Yesus. Farisi teriak Farisi. Saya jelasin ya sama kamu. Bapa itu bukan sebuah gelar. Bapa itu adalah sebuah hipostasis, sebuah realita. Ya. Nih. Ini harus kamu pahami ya. Bentar. Nih. Bisa singkirkan dulu. Allah Tritunggal itu Allah dalam iman kita. Allah yang saya itu adalah ini. Saya buka ya. Adalah Sang Bapa. Ya. Sang Bapa ini realita. Di dalam diri Sang Bapa ini dia memiliki firman atau logos dalam bahasa Yunani yang adalah daya cipta ilmunya, kecerdasannya Bapa.
Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang menggunakan firman. Jadilah lautan, jadilah ikan-ikan. Allah berfirman, jadilah ini, jadilah ini. Berarti Allah menjadikan itu oleh firman. Karena berfirman kata kerja, kata bendanya adalah firman. Jadi Sang Bapa memiliki firman. Firman itu disebut anak. Nah, firman inilah yang menjadi manusia, itulah Yesus, Yohanes 1:14. Selain memiliki firman, Sang Bapa ini memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Roh Kudus, Ayub 3:4. Jadi Bapa, Yesus atau anak atau firman dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Jadi firman apakah Bapa? Bukan, Kak, bukan. Tapi kalau Bapa adalah Allah, berarti firman Allah nggak? Allah. Roh Kudus Allah nggak? Allah, Kak. Berarti Yesus Allah nggak? Allah. Apakah Yesus Bapa? Bukan. Bukan. Betul. Ini tidak dimengerti nih. Suka-sukanya menghakimi orang yang punya semangat buat mempelajari. Gitu. Kalau Bapa adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pasti Allah. Tapi apakah ada 3 Allah? Tidak, Kak. Tidak, bagi kita hanya ada satu Allah, 1 Korintus 8:6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sang Bapa, karena dia tidak kelihatan, maka Sang Bapa yang tidak kelihatan ini, yang tidak terhampiri, yang transenden ini, dia menyatakan dirinya ke manusia melalui firman-Nya jadi manusia. Itulah Yesus. Ketika firman itu turun menjadi manusia, maka lahirlah pribadi manusia bernama Yesus. Dan Yesus ini ketika dia menjadi manusia, dia punya 2 kodrat. Dia adalah Allah karena pada mulanya dia adalah Allah yang berasal dari Bapa, dan dia menambahkan kodrat manusia. Ketika dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Sama seperti orang lain itu tidak mungkin mengenal Tuhan mereka tanpa firman yang jadi buku dalam kitab sucinya. Mereka mengenal Tuhan mereka dari kitabnya. Kitabnya adalah firman yang jadi buku. Kalau kita mengenal Bapa, itu melalui firman-Nya yang jadi manusia. Itulah Yesus. Makanya dalam Yohanes 14:6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Tuhan Yesus mau mengatakan, akulah yang memberitahu siapa Bapa kepada kamu. Tanpa aku, kamu gak mungkin mengenal Bapa. Yang ketiga, Bapa di sini bukan Allahnya orang Kadrun. Ya, Bapa di sini adalah Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allahnya umat sebelah. Jadi kalau ada di sini umat sebelah merasa bahwa Bapa ini adalah Tuhannya mereka, kamu jangan kepedean, kamu gak pernah memanggil Tuhanmu sebagai Bapa. Kamu menyebut dia dengan namanya, ya kamu tak sopan. Kami menyebut dia sebagai Bapa, karena Allah kami tidak punya nama. Ya, ngerti sampai di sini? Iya, ngerti, Kak. Gitu. Jadi jangan bilang Yesus adalah Bapa, karena Yesus adalah anak. Gitu. Itu ya. Ada lagi mau kamu tanya? Saya sependapat dengan kakak dengan apa yang kakak jelaskan. Saya juga sempat dengar penjelasan Pendeta Hamil Lasut itu sama persis dengan kakak. Berarti apa yang disampaikan oleh teman-teman yang menjudge kakak itu berarti bohong semua ya, Kak? Ya, saya pasti tidak sakit hati sih dengan mereka. Cuma saya kecewa aja begitu. Kenapa mereka kan sebenarnya tahu bahwa mereka itu belum belajar. Tapi karena sudah biasa begitu, maka mereka dengan mudah menyalahkan orang di dalam ketidaktahuannya hanya oleh karena kebiasaannya. Jadi mereka lebih menjunjung tinggi kebiasaannya yang salah daripada pengen belajar. Gitu loh. Kenapa nggak belajar dulu sebelum Anda menghakimi? Gitu loh. Jadi mungkin banyak teman-teman Pantekosta yang tersinggung, Kak, dalam setiap. Saya nggak peduli. Kamu mau gereja apa? Kamu mau tersinggung kayak tersungging kayak, saya nggak peduli. Saya tidak datang bawa gereja. Saya pribadi dari Protestan. No. Saya nggak takut. Kamu mau benci saya, nggak suka saya, itu urusanmu. Yang penting Tuhan tahu motivasi saya. Tuhan tahu hati saya kenapa saya menginjili. Tuhan tahu hati saya mengapa saya katakan salah. Saya katakan salah, saya katakan benar, itu saya punya dasar. Kamu terima tidak terima itu urusanmu.
Jadi kamu nggak suka saya, kamu suka saya nggak takut mau kamu orang kaya, mau kamu orang besar, enggak. Saya melayani orang-orang kaya, semua itu mereka saya tegur. Tapi nggak ada tuh mereka yang benci saya. Khotbah saya tuh nggak pernah enak-enak. Saya melayani ke tempat orang kaya yang punya banyak duit. Tapi saya khotbah di tempat mereka itu nggak pernah yang enak-enak. Selalu khotbah yang menegur. Saya selalu khotbah yang benar-benar memberitahu mereka agar mereka memanfaatkan apa yang ada pada mereka buat Tuhan. Tapi mereka nggak benci saya. Gitu. Ya. Tapi kalau kamu membenci saya hanya karena saya mengatakan kebenaran, apakah saya menjadi musuhmu kalau saya mengatakan kebenaran? Saya bukan orang yang melayani demi menyenangkan hati manusia. Mau kamu kaya, mau kamu kuat, mau kamu polisi, mau kamu apa segala macam, saya tidak takut. Apa yang bisa kamu lakukan buat saya, lakukanlah demikian. Kalau memang Tuhan mengizinkan kamu melakukan itu, maka saya pun mengizinkan itu terjadi. Karena kalau Allahku mengizinkan itu, berarti Dia punya rencana. Ya, jadi orang mau suka saya, tidak suka saya tidak peduli. Saya nggak cari suka manusia. Apalah gunanya kamu suka saya, tapi saya membinasakan kamu, gak guna. Gitu. Itu prinsip saya. Jadi saya orang mau halangi saya gimana pun saya nggak peduli. Kak, masih boleh satu lagi pertanyaan? Silakan, bertanya apa? Tentang baptisan yang dari GPDI itu kan. Kebetulan ada beberapa umat dari GPDI itu pindah ke Protestan, Kak. Dan mereka itu tidak dibaptis ulang. Setelah saya cari tahu bagaimana proses dan cara baptisan Pentakosta, dan juga mendengar penjelasan di YouTube dan juga penjelasan dari Kak Elia, mereka itu harus dibaptis ulang. Apakah ketika gereja saya tidak membaptis ulang itu berarti salah, ya kan, Kak? Ya, kan harusnya dibaptis. Harusnya gereja menanyakan forma baptisannya apa. Harusnya ditanyakan itu. Gitu. Kalau memang, tapi kan nggak semua GPDI begitu. Ada juga kok kemarin saya temuin GPDI-nya enggak gitu, baptisannya bagus, nggak apa-apa gitu. Ya. Iya, Kak. Jadi gereja harus, nggak semua begitu kok. Ya. Kalau begitu, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Mengenai baptisan juga, Kak. Kebetulan kan saya sekolah teologi juga, dan dalam tugas akhir itu kebetulan membuat skripsi yang berbicara tentang baptisan. Pertanyaannya apa? Mungkin, Kak, tentang baptisan anak dan baptisan dewasa dan percik dan juga selam, Kak. Kak boleh jelaskan yang lebih gampang dimengerti? Baptisan anak itu alkitabiah, karena baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, di dalam baptisanlah kamu disunat. Maka bukan oleh sunat manusia tetapi karena sunat Kristus. Kalau di perjanjian lama sunat boleh dilakukan mulai umur 8 hari, maka baptisan pun boleh dilakukan oleh umur 8 hari. Ya, baptisan anak itu alkitabiah karena itu berkaitan dengan kovenan anak, perjanjian anak. Masalah baptisan percik, selam, tuang dan segala macam itu tidak masalah. Di dalam Didache 7 yang adalah kitab tradisi rasuli itu mengatakan baptisan boleh dilakukan dalam 3 cara. Selam, percik, tuang, tetapi hanya dalam satu nama. Itu nama Allah, Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu, ya. Iya, Kak, kasih banyak, Kak. Malam. Ya, Tuhan berkati ya. Iya, Kak. Oke teman-teman, kita akan akhiri sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri, saya mau berterima kasih dulu kepada Allahku, Allah kita yang hidup,